Cuplikan Oke, PowerPoint terima episode kasih Kak kali ini. Dede. Jadi yang membuat orang-orang sekitar itu terkadang lebih meremehkan gitu Kak ya. Karena namanya Mm-mm. perempuan tuh dikira yang karena perempuan itu kan punya sikap lebih ke sifat feminim gitu Kak ya. Jadi dari sifat feminim tuh, aduh anak perempuan itu lemah gitu. eh, Apa sih permasalahan atau aku dulu korban gitu, dimana orang-orang selalu melemahkan aku karena aku juga orangnya introvert dulu dulu Kak. Kalau sekarang aku sudah keluar dari zona zona nyaman itu, aku sudah mulai memberikan ruang untuk diri aku sendiri untuk lebih berekspresi, lebih berpartisipasi setelah aku tahu 10 hak anak itu merupakan salah satu kunci kita untuk bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Selamat datang di Power Puan. Gerak bersama sobat para puan, terus berjuang tentang kesamaan. Kata lagi menjadi penghias, berkata lagi ditindas. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi bareng aku Dede di Power Puan. Nah, episode kali ini tuh istimewa banget nih. Soalnya baru episode ini narasumbernya atau bintang utamanya jauh banget nih. Ini agak istimewa nih episode kali ini. Ini udah ada di seberang sana yang jauh banget itu. Sudah ada Kak Rani. Halo Kak Rani. Halo Kak. Halo. Nih jarak jauh dulu ya Kak. Kita LDR dulu ya. Oke LDR. Ini layarnya sebelah sini jadi mata aku kayaknya akan banyak ke sebelah sini. Oke, Kak Rani gimana kabarnya Kak Rani? Alhamdulillah baik Kak Dede. Oh, seneng banget nih meskipun kita masih belum ketemu, masih jarak jauh, tapi tetap semangat ya Kak. Tetap dong, harus nih, jiwa semangatnya harus membara. Kalau jauh gitu kan biasanya kangen ya Kak ya. Walaupun kita Iya, belum ketemu tapi bawaannya pengen cepet-cepet ketemu gitu. habis Zoom langsung kangen Kak. Habis Zoom langsung kangen. Oke, Iya. Kak Rani di sini udah bareng sama Sobat Puan. Kita manggilnya Sobat Puan di rumah yang menonton acara Power Puan. Mungkin Kak Rani boleh memperkenalkan diri dulu nih Kak Rani. Kak Rani ini dari mana? Kemudian sibuk sehari-hari atau aktivitas sehari-harinya apa? Oke. Halo teman-teman Sobat Puan. Baik, perkenalkan nama saya Zahranisa Fitri. Saya berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kesibukan saat ini sih lagi mempersiapkan ujian. Kak Rani ini ujian apa nih Kak? SMA atau mahasiswa nih? SMA dong Kak. Oh, SMA. Iya. Oke. Kak Rani SMA di mana Kak? Aku di madrasah Kak. MA Muallimat NUDI Pancor. Di Pancor, di Lombok Timur. Nah, Sobat Iya. Puan ini jauh banget nih. Jaraknya dari Jakarta ke Lombok Timur khusus. Episode istimewa ini khusus kita persembahkan untuk Sobat Puan. Oke. Nah, ngomong-ngomong, bulan ini kan udah bulan Oktober nih, Kak Rani. Bulan Oktober tuh ada yang namanya Hari Anak Perempuan Internasional atau Hari Anak Perempuan Sedunia ya. Nah, mungkin ini pas banget nih. Kan kita masih sama-sama muda nih. Masih jadi anak perempuan. Kita sama-sama anak perempuan. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol itu sama Kak Rani. Kalau menurut Kak Rani nih, apa sih hal yang paling membanggakan buat Kak Rani sebagai anak perempuan? Oke, hal paling membanggakan nih Kak ya. Ketika ini bersangkutan dengan lingkungan sekitar saya gitu. Dimana saya itu selalu dibanggakan karena saya itu orangnya aktif organisasi Kak. Kebetulan dukungan dari orang tua dan orang sekitar itu sangat membanggakan saya. Karena kalau di rumah saya itu untuk anak perempuan itu emang jarang untuk lebih aktif di sebuah organisasi atau jarang yang sampai ke jenjang yang lebih aktif. Kayak misalkan nih sekolah cukup sampai SMP, SMA itu udah cukup Kak. Tapi di sini tuh yang membanggakan bagi aku itu aku bisa keluar dari zona-zona nyaman karena aku kan kos Kak nih jauh dari rumah aku juga.
kebetulan aku tuh tinggal agak pelosok dari perkotaan dan aku memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman yang ada di desa aku, wilayah aku sendiri untuk menggapai cita-cita aku, Kak. Wow, keren banget ya. Jadi itu ya Kak, semangat untuk tadi ya berorganisasi dan terus berkembang gitu ya untuk diri sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, motivasinya Kak Rani untuk selalu berkembang untuk diri sendiri gitu dan juga tadi mencapai cita-cita tuh apa sih Kak? Nah, yang pertama, yang namanya cita-cita itu tentu adalah keinginan kita sendiri dan adanya dukungan dari orang tua. Nah, di mana ketika kita sudah bilang nih sama orang tua, "Ma, aku pengen jadi ini nih besok," gitu. Berarti aku harus lebih berjuang lagi untuk diri aku sendiri. Nggak bisa dong aku hanya bermimpi dan orang tua aku yang berproses gitu kan, Kak. Jadinya motivasi aku itu adalah di sini ketika aku sebagai anak perempuan harus membuktikan kepada orang-orang kalau anak perempuan itu adalah anak yang kuat dan anak itu nggak ada anak perempuan yang nggak bisa dan semua hal. Terkadang pemikiran orang-orang itu, aduh, anak perempuan itu nggak boleh loh sampai sekolah tinggi-tinggi. Nanti juga pada akhirnya itu bakal menikah gitu, bakal di dapur sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi itu semua perkataan orang yang mungkin itu menurut orang lain itu bisa menjatuhkan gitu, Kak. Tapi menurut aku perkataan orang yang membuat aku mungkin sakit juga itu sebagai motivasi aku gitu. Karena namanya proses gitu Kak ya, nggak ada proses ketika kita melangkah harus menemukan jalan yang lurus gitu. Tetapi kita pasti ada jalan yang rusak, ada jalan yang harus lika-liku, namanya juga dinamika kehidupan gitu Kak. Aduh, nih ngomongin denger Kak Rani ngomong nih bersemangat jadi pengen balik muda ya. Jadi pengen balik jadi SMA lagi gitu. Kayak dulu waktu seumuran Kak Rani aku ngapain ya gitu Kak Giska, Iya. Mas Oji, Mas Ewat ini waktu zaman SMA kita ngapain ya? Ini Kak Rani udah aktif banget nih, udah berorganisasi dan yang lain-lain. Oke, tadi mungkin Kak Rani juga udah beberapa sudah menyebutkan ya soal tantangannya gitu ya. Tantangan menjadi anak perempuan bahwa justru ketika bertemu tantangan itu yang dijadikan motivasi, direndahkan, dibilang nggak bisa, nggak mungkin, justru itu yang bikin makin bersemangat gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Rani nih, pengalamannya Kak Rani menjadi anak perempuan tadi dengan banyak sekali tantangan ya, kita bilangnya tantangan lah ya, untuk maju gitu sebagai anak perempuan. Itu sebenarnya menurut Kak Rani tuh kenapa ya Kak orang-orang itu selalu merendahkan atau membatasi anak perempuan untuk maju? Oke, terima kasih Kak Dede. Jadi yang membuat orang-orang sekitar itu terkadang lebih meremehkan gitu Kak ya. Karena namanya perempuan itu dikira anak perempuan itu kan punya sikap lebih ke sifat feminim gitu Kak ya. Jadi dari sifat feminim tuh, aduh anak perempuan itu lemah gitu. Dan kebetulan di wilayah aku juga banyak anak perempuan yang menikah di usia anak. Jadinya mereka itu bilang, aduh kamu ngapain sih sampai sekolah tinggi-tinggi, kamu juga besok bakal menikah kayak anak tetangga gitu. Dan mungkin karena adanya sifat feminim, karena perempuan itu lemah lembut dan dikira itu nggak bisa untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan ketika mereka mengata-ngata gitu, berkata-kata tentang, aduh kamu ini ketika kita dikatakan, kebanyakan anak perempuan itu langsung down gitu Kak, langsung depresi, langsung sebagai mengurung diri dan lebih memilih untuk introvert gitu. Karena kebiasaan anak perempuan yang biasa dikenal dengan sifat feminim dan nggak bisa untuk maju dan dikira selalu untuk, aduh anak perempuan itu lemah gitu, dia nggak bisa maju gitu. Ketika dikucilkan, dia bakal langsung terkucilkan gitu. Dia nggak bakal bisa sebagai api ketika api melawan api. Kan kalau api melawan api kan bakal makin menyala tuh Kak ya. Tapi anak perempuan itu seakan-akan menjadi sebuah kertas ketika dibakar langsung terbakar gitu Kak. Itu pandangan dari masyarakat yang menurut aku ini belum bisa, setelah aku teliti Kak, itu aku belum bisa untuk menemukan titiknya gitu. Aduh, aku fokus aja deh dulu untuk sekolah, suatu saat nanti pasti aku bisa menemukan titik kenapa orang-orang itu kayak kebanyakan meremehkan anak perempuan gitu Kak. Iya, sepakat sih, karena tadi ya berkaitan sama label anak perempuan gitu kan. Tadi kayak perempuan itu dianggapnya lemah lembut gitu ya, label-label tertentu itu justru yang bikin
apa namanya perempuan itu jadi takut, jadi nggak mau berkembang atau tadi ya malah depresi gitu karena dapat banyak tekanan ya dari masyarakat. Jadi sepakat ya Karani ya kalau sebenarnya anak perempuan itu perlu didorong ya, perlu dukungan dari banyak pihak gitu kan. Bener Kak, bener. Butuh support ya, dukungan. Benar-benar. Jadi support sistemnya tuh harus jalan gitu ya Kak dan harus positif ya. Mm-mm. Nah, ngomongin soal support system nih, aktivitas anak muda atau anak perempuan zaman sekarang tuh menurut Karani apa sih Kak yang paling disukain, Je? Favoritnya tuh Oke. apa sih? Aku juga masih Yang muda kok Kak, aku juga masih muda. kita sama ya Kak ya, sama. Iya, sama-sama. Jadi kalau dari pandangan aku nih, kebanyakan anak-anak sekarang itu lebih memilih untuk pergi healing Kak. Di healing. Healing, oke. Iya. Tapi kalau untuk anak seperti aku nih, kalau dari aku sendiri tuh aku orang yang bisa dibilang eh, nggak dikasih untuk pergi healing kalau nggak sama keluarga gitu. Tapi kalau aku lihat nih dari secara umumnya anak perempuan sekarang itu lebih memilih untuk kayak healing, terus pergi tour gitu, kemana atau tujuan yang mereka suka itu harus mereka capai gitu. Nah, dari tadi aku bilang kan karena kebanyakan orang yang meremehkan perempuan, nggak bisa Ya. sukses gitu Kak ya. Jadinya itu sebagai faktor pendorong mereka kayak, aduh buat apa sih terlalu rajin-rajin sekolah gitu. Jadi kan anak perempuan itu jadi memilih buat pergi main gitu, main-main sehingga nanti hal yang tidak kita inginkan kayak mungkin mereka pilih sama pacarnya mungkin itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti hubungan seks gitu atau enggak mereka pacaran dengan cara yang tidak baik gitu Kak. Ya. Yang aku lihat, tapi kalau dari segi kegiatan positifnya, kalau di lingkungan aku kebetulan aku di sini tuh kayak di kota santri dan aku juga sekolah di khusus perempuan di mana yang aku lihat di lingkungan sekolah aku itu fokus ke ada yang asrama kan Kak. Jadinya kalau kita asrama itu fokus untuk menuntut ilmu gitu. Kita nggak pegang HP, kita nggak bisa pergi keluar dari gerbang asrama itu gitu. Terus ketika kita sebagai anak kos juga di sini kita nggak selamanya bisa terbebas buat kemanapun kita pergi. Kita harus izin dengan baik gitu. Jadinya untuk hal yang benar-benar diminatin oleh anak perempuan secara umumnya itu adalah ingin keluar dari zona, misalkan nih, aku udah capek nih terkucilkan di lingkungan aku gitu. Aku pengen keluar, aku pengen ke pantai gitu, aku pengen pergi melihat dunia luas gitu. Nah, itu membuat mereka terkadang ngelanggar norma yang sudah dibuat oleh orang tuanya. Kan terkadang orang tuanya nggak usah keluar dari rumah ini kalau nggak izin dulu gitu. Terkadang anak perempuan itu berusaha untuk membuat izin yang, aduh aku mau ngerjain tugas sekolah nih Pak gitu, aku boleh nggak? Tapi izinnya buat kerjain tugas sekolah Kak, tapi pergi healing gitu buat sebenarnya menurut aku mereka nggak salah memilih untuk keluar dari zona lingkungan mereka yang buat mereka itu mungkin makin depresi kan. Menurut aku lebih baik sih mereka keluar gitu ke menghirup udara yang lebih luas, yang lebih segar gitu, daripada nanti kita melihat dampak buruknya ketika mereka nggak keluar tetap mengurung diri, itu depresi larinya Kak. Iya. Nanti balik lagi ke kesehatan mental gitu ya Kak Rani ya. Gitu. Jadi sebenarnya tadi ya ternyata yang mungkin tren sekarang di kalangan anak perempuan, anak muda perempuan gitu ternyata healing ya, traveling, healing, jajan-jajan ke tempat baru gitu ya. Aku juga suka, aku juga masih muda. Tapi tadi ya, poinnya tadi Karani sempat menyebutkan itu sulit juga dikomunikasikan dengan orang dewasa atau orang tua gitu ya. Karena kadang orang tua kan mungkin punya kekhawatiran sendiri gitu kan. Ini mau kemana, nanti aman atau enggak gitu. Jadi ternyata ada tantangan lain tuh. Kalau aku lihat ternyata tantangan lainnya adalah komunikasi antara si anak perempuan dengan orang tuanya gitu ya, bahwa anak perempuan tuh butuh healing, anak perempuan ini tuh anak ini butuh pergi keluar tadi dari zona nyaman, mungkin dia juga lagi stres sama aktivitasnya sehari-hari di sekolah ya, benar gitu. Nah, ada tips nggak dari Karani nih, kira-kira gimana caranya komunikasi sama orang tua? Soal tadi keinginan-keinginan yang ingin disampaikan, yang ingin dimengerti, yang bisa dimengerti oleh orang tua.
Oke, ini sesuai pengalaman aku Kak ya. Mm-mm. Aku itu misalkan nih, pasti aku memikirkan orang tua aku itu pasti berpikir kalau aku tuh harus sukses, punya keinginan juga supaya aku sukses. Dimana kalau aku sukses gitu, aku punya cita-cita. Pasti orang tua aku bakal memberikan aku tuh fasilitas yang ketika aku membutuhkan fasilitas ini, orang tua aku harus memenuhi itu gitu. Walaupun aku terkadang aku nggak pernah maksa gitu. Aku tipe orang yang berpikir sebelum mengucapkan untuk apapun itu ketika aku minta, mungkin aku minta uang pakai beli buku nih gitu, aku minta uang pakai beli hal-hal kebutuhan aku pribadi gitu ya. Tapi tips dari aku kalau mau dapetin apapun yang kita mau dari orang tua itu sebenarnya gampang gitu. Ketika orang tua kita itu minta tolong nih Kak, terus kita gercep orangnya. Eh, Buat teman-teman yang ada di rumah gitu ya, kalau aku kan kos jadinya tuh jarang nih ke rumah gitu. Tapi yang aku sering lakukan ketika aku di rumah, ketika aku mama aku tuh misalkan minta tolong nih buat aku keluar membelikan perlengkapan dapur, atau nanti bapak aku minta tolong nih buat, kan bapak aku tuh nggak bisa pakai motor Kak, tapi aku bisa. Nanti Hmm. bapak aku minta anterin nak ke sini. Aku langsung gercep walaupun aku ada kegiatan. Tapi kalau orang tua aku tahu kegiatan aku itu memang benar-benar nggak bisa diganggu, mereka ngerti gitu. Mereka nggak bakal ngeganggu aku gitu. Dan yang kedua juga kita harus jujur gitu. Ketika kita mau meminta sesuatu ke orang tua, kita harus jujur. Karena kalau kita berbohong juga nanti orang tua kita bakal tahu gitu. Kebohongan itu pasti bakal terbongkar kan Kak gitu. Jadinya aku selalu berjujur apapun yang aku harus beli gitu. Termasuk aku, mungkin teman-teman bilang, aduh aku orangnya strict parent, aku nggak bisa ke sana, aku nggak bisa ke sini gitu. Contohnya aku strict parent banget gitu Kak. Tapi kalau untuk kegiatan positif, orang tua aku selalu oke-oke aja gitu. Hmm. Aku sering heran sama cerita teman aku yang bilang ketika aku ngajak dia untuk kegiatan positif, mereka pasti bilang, orang tua aku nggak bakal ngizinin. Padahal dia belum mencoba gitu. Karena kebiasaan sehari-hari yang nggak pernah dikasih izin oleh orang tua, itu menjadi salah satu alasan mereka ketika mereka ada kegiatan positif, mereka pasti bilang, aku nggak bakal diizinin, aku tuh strict parent gitu. Tapi kalau dari Hmm. aku tipsnya harus jujur gitu. Ketika kita meminta sesuatu, itu harus jujur. Dan aku sudah buktikan Kak. Pertama, kalau aku nih dimintain sama orang tua aku nih, nggak tolong, aku selalu gercep kalau aku nggak ada kegiatan yang bener-bener eh, yang benar bisa aku tinggalin gitu. Terus yang kedua, ketika aku dari orang tua aku itu nanti minta tolong nih terkait apa sih kebutuhan aku. Terkadang mereka nanya nih setiap minggu, setiap bulan, dan setiap pulang sekolah pun, walaupun aku di jauh, mereka tetap call aku gitu. Butuhin apa nak gitu, fasilitas apa yang kurang di kosnya gitu. Dan menurut aku dengan cara kita mengerti dan kita selalu mematuhi apa yang diminta oleh orang tua kita, pasti apapun yang kita minta pasti bakal dikabulin gitu sama orang tua kita. Karena ketika aku meminta buat, oh mak pengen deh punya tas baru nih kayak teman-teman gitu. Terus semoga ya mama punya rezeki buat belikan aku tuh tas gitu. Aku pengen kayak gini-gini. Nah besoknya pasti aku dibawain ke kos gitu, gak semudah itu gitu. Terus setelah aku teliti ternyata kalau kita ingin orang tua kita itu memberikan kita secara langsung gitu ya, minta dengan cara yang benar gitu. Jangan nanti, mak pokoknya harus beliin aku ini, aku pengen pakai teman aku. Apalagi sekarang itu harus punya handphone yang iPhone gitu kan Kak. Aku ngeliat Iya, teman-teman iya. aku itu terlalu memaksa orang tua. Menurut aku orang-orang anak sekarang itu terlalu memaksa orang tua gitu. Yang seharusnya orang tuanya itu yang punya hak untuk, emang itu hak orang tua juga gitu, kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi kalau dalam sisi perekonomian nggak cukup kan kita juga salah sebagai anak, terlalu memaksa orang tua untuk memenuhi kebutuhan kita gitu Kak. Wah, nih keren banget nih tipsnya nih. Sobat Puan udah dengar kan tips dari Kak Rani seperti apa? Tadi ya, pertama harus mengerti ya keadaan apa orang tuanya di rumah. Jadi kita juga nggak boleh tuh ya Kak malas-malasan kalau disuruh atau dimintain tolong. Apalagi kalau misalnya kita di rumah itu kan misalnya lagi libur, nggak punya kegiatan, nggak punya aktivitas. Jadi saling mengerti dengan orang tua juga gitu ya. Terus yang kedua tipsnya Kak Rani adalah ngomong jujur. Apalagi kalau itu aktivitasnya positif, itu udah pasti Benar.
orang tua justru malah akan sangat support dan senang gitu ya. Mungkin cara menyampaikannya, menjelaskannya gitu ya. Eh, Mah ini loh ada aktivitas ini, yang ini bagus loh karena aku akan menambah skill aku yang ini aku akan banyak ketemu sama orang, teman-teman baru dan yang lain-lain. Jadi mungkin tadi ya bisa diambil nih Sobat Puan tips berkomunikasi dengan orang tua. Nah, mungkin Sobat Puan di rumah di sini punya ide lain nih atau punya pengalaman lain gimana caranya komunikasi dengan orang tua. Boleh juga ya Sobat Puan boleh tulis juga di komen apa tips-tips dari Sobat Puan, pengalamannya Sobat Puan gimana komunikasi sama orang tua. Oke, Kak Rani, ngomongin soal tips-tips tadi. Kalau anak muda sekarang nih, atau anak perempuan sekarang nih, biasanya itu senengnya nyari informasi apa sih Kak di internet? Oh iya, informasi apa yang aku lihat nih Kak ya. Teruntuk aku yang kelas 12, tentunya nyari informasi SNBP Kak. Oh iya bener-bener udah persiapan ya. Iya, SNBP. Terus yang kedua, yang aku lihat kalau dari teman-teman aku kayak adik-adik kelas aku tuh, terus tetangga aku yang memang belum kelas 12, itu pasti mereka lebih ke fokus kayak cari outfit gitu Kak. Outfit, terus makanan apa sih yang lagi tren, terus terus kayak baju apa sih yang terbaru nih gitu. Terus mereka juga nyari informasi yang lagi viral kayak apa ya, kebanyakan nonton-nonton film terbaru gitu yang aku sering lihat yang mereka searching di internet itu kebanyakan yang kayak gitu Kak di media sosial. Untuk kegiatan positif mungkin hanya sebagian besar kayak sebagian dari 100% mungkin tuh hanya 50% itu sedikit banget anak yang untuk langsung ketika ada kan biasa kalau kita scroll IG atau scroll TikTok itu kan nanti kadang ada muncul informasi untuk ikut kegiatan-kegiatan yang kayak volunteer gitu Kak. Itu kan banyak banget sekarang. Tapi kebanyakan anak-anak itu jarang untuk mengikuti kayak tertarik atau minat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang pertama sih menurut aku faktornya itu terkendala mungkin mereka berpikir aku nggak bakal bisa gitu. Aku nggak bakal bisa fix, aku nggak bakal lolos kalau aku ada seleksi gitu. Terus yang kedua adanya seperti tadi gitu kurangnya mungkin yang mereka yang masih strict parent dan belum bisa bukan belum bisa tapi belum tahu untuk berkomunikasi yang baik dengan orang tua gitu Kak. Jadi tadi ya ternyata banyak konten-kontennya macam-macam ya. Ada soal fashion, ada culinary, ada aktivitas juga tadi. Tapi terkait aktivitas atau pengembangan diri ini banyaknya anak perempuan ini overthink ya. Kalau bahasa sekarang overthink gitu ya. Udah takut duluan, udah banyak. Nah, kalau dari Kak Rani, kira-kira nih Kak, yang anak perempuan ini biasanya nyari informasinya itu di mana? Tadi kayak kalau kuliner, nyari informasinya kemana? Atau kalau soal aktivitas, biasanya mereka nyari informasinya lewat apa sih Kak? Kalau di internet gitu? Oh iya, kebanyakan nih yang aku lihat itu sih karena anak perempuan itu identik nih pasti nggak bakal bisa lepas yang namanya itu WhatsApp, terus dari Instagram, TikTok dan namanya Google itu pasti Kak. Kalau mereka nanti, tapi lebih sering itu dari WhatsApp. Karena mereka ikut grup-grup nih kan Kak, grup WhatsApp yang emang dibilang umum gitu. Tapi mereka WhatsApp itu walaupun bisa lihat itu, aduh nama grupnya itu gaje nih gitu, gabut nggak bakal bermanfaat. Kalau kita melihat itu mungkin nggak bermanfaat dari nama grupnya, mungkin terlalu random gitu Kak ya. Tapi padahal itu sering orang-orang itu nanti mereka sering share informasi-informasi kegiatan-kegiatan gitu, kayak guys ayo ikut dong kita barengan biar kita bisa ketemu gitu. Terus dari Instagram nanti mungkin mereka ngikutin fans-fans mereka gitu atau enggak ini loh sebagai patokan atau pedoman aku gitu yang buat aku termotivasi itu yang ini. Jadinya dari seseorang atau misalkan nih contohnya aku sering dapat informasi itu dari kalau aku melihat kegiatan Kak, aku pasti follow Instagram siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Kayak yayasan kesehatan gitu kan aku pernah berkegiatan tuh Fladan Cash Pro. Nah, akhirnya aku follow tuh Instagramnya. Dari sana aku ketahui banyak banget informasi tentang kesehatan anak, terus berapa persen dari permasalahan anak itu aku bisa tahu gitu.
Terus dari One Piece Indonesia juga aku sering berkegiatan sama One Piece Indonesia. Jadinya aku follow tuh Instagramnya Kak. Nah dari sana aku tahu informasi-informasi nih. Terus dari Instagram forum anak tingkat desa, forum anak tingkat kabupaten, sampai forum anak nasional aku follow. Dari sana aku tahu informasi-informasi tanpa perlu kita cari tahu. Itu nanti langsung muncul di berandanya Kak. Jadinya nggak perlu capek-capek nyari informasi. Informasinya sendiri yang langsung langsung menghadap ke kita gitu Kak. Iya, iya. Apalagi sekarang semuanya serba canggih ya, smartphone ya udah Iya, bisa ngebaca percakapan kita atau kita pengen apa gitu. Ini tadi informasinya benar. penting banget loh dari Karani ini. Karani ini selalu follow katanya. Ini Sobat Puan udah Iya, pada follow akun YKP belum nih? Jangan lupa di follow ya. Untuk follow dong. informasi soal Cashpro Karani udah follow kan? Langsung Udah ditodong. dong. Udah dong. Nah, Sobat Puan juga jangan lupa nih buat follow akun Instagramnya YKP karena kita punya banyak banget informasi termasuk subscribe YouTube-nya biar selalu update soal Benar, podcastnya. Nah, menarik ya, ternyata kalau buat anak perempuan itu influencer itu penting ya Kak ya. benar. Jadi karena itu dia ada sosok atau tokoh yang diidolakan yang akan diikuti perjalanannya atau tips-tipsnya dari influencer itu. Jadi penting juga untuk mencari influencer yang punya dampak positif gitu ya Kak ya, kira-kira. Benar, benar. Hmm. Kayaknya Karani nih influencer juga deh di Lombok ya. Aduh, amin. Aku aminin Kak. Amin. Semoga banyak yang mengikuti perjalanan atau influence-nya Karani di yang berdampak positif nih. Termasuk tadi ya soal Benar. Cashpro, soal kesehatan karena Karani udah banyak banget nih Sobat Puan pengalamannya. Nah, ngomongin soal ini Kak, anak perempuan lagi. Aku mau nanya nih sama Karani. Emang permasalahannya anak perempuan zaman sekarang tuh apa sih Kak yang urgent menurut Karani? Oke, yang urgent banget nih permasalahannya itu pertama itu dari namanya juga anak perempuan, itu Hmm. pasti mereka belum bisa mengontrol emosi mereka itu Kak. Kadang emosi mereka itu nggak bisa mereka, ya masih mungkin dalam segi psikisnya itu masih bisa dibilang belum belum Labil ya? normal, ya masih labil gitu ya Kak. Jadinya kebanyakan anak perempuan itu apapun dari semua permasalahan mereka tuh pasti pertama tuh dari pola pikir mereka yang dimana tingkat emosi mereka itu masih labil, mereka belum bisa mengontrol emosi mereka, terus mereka belum bisa menjadi jati diri mereka yang sebenarnya gitu. Dan yang kedua, permasalahan anak perempuan itu adalah kekerasan Kak. Nah, kenapa saya bilang kekerasan? Karena dari emosional, dari keadaan mental health mereka itu dimulai dari kekerasan, entah itu kekerasan verbal, kekerasan non-verbal, maupun kekerasan seksual. Itu masih sering terjadi nih di kalangan anak-anak, terutama anak perempuan, Kak. Sebenarnya kalau menurut aku, anak itu nggak pernah salah, cuman dari faktor lingkungan, atau mungkin kita nggak bisa menyalahkan orang tua, Kak. Yang di sini yang aku salahkan adalah faktor lingkungan dan pergaulan mereka gitu. Terkadang mereka nggak mau melakukan, misalkan nih, mereka nggak mau buat pergi jauh nih dari orang tua, kayak, aduh aku pergi main aja nih jauh-jauh sama pacar aku nih gitu. Sebenarnya itu mereka nggak mau melakukan itu gitu, sehingga nanti kalau mereka pergi pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan bakal terjadi gitu kan. Nah dari sana sebenarnya itu bukan kesalahan anak itu sendiri, cuman siapa tahu ada pasti ada alasan gitu di balik semua perbuatan mereka gitu. Terkadang anak laki-laki nih misalkan dia pukul anak perempuan, terkadang anak laki-laki itu juga nggak patut disalahkan karena yang namanya anak-anak banyak faktor yang bisa mempengaruhi mereka, yang bisa mendorong mereka untuk melakukan yang namanya kekerasan. Terkadang anak sama anak, orang dewasa dengan anak gitu, bahkan anak dengan orang dewasa itu masih sering terjadi gitu Kak. Nah, setelah aku teliti dari lingkungan sekitar, terus teman-teman organisasi, aku selalu tanya-tanya kembali gitu. Kok bisa? Kan aku juga merupakan, kemana aku jadi ketua OSIS nih Kak, kan? Jadinya aku sering mendapatkan kayak teman-teman dari adik kelas, dari teman sebaya aku tuh sering kayak
mengadu itu cerita curhat ke aku tentang permasalahan mereka gitu. Dimana sering aku tanya nih kalau mereka ada permasalahan itu pasti aku tanya kenapa kamu melakukan hal ini gitu. Terkadang yang sering terjadi di kalangan anak-anak itu adalah kekerasan secara verbal gitu Kak. Itu yang masih sering terjadi di lingkup sekolah itu masih sering terjadi. Aku tanya kenapa? Sebenarnya itu bukan salah aku, tapi aku nggak tahu siapa yang nyuruh aku gitu. Kadang orang itu memancing emosi orang gitu dan nanti Ya. dari temannya sendiri yang kayak ayo kamu berani nggak nih pukul si ini gitu. Kalau kamu nggak berani berarti kamu lemah gitu. Terkadang perkataan yang seperti itu mendorong dia jadinya aku harus nih. Aku harus tunjukkan sama orang itu kalau aku itu kuat, aku berani dan aku bisa. Namun dengan cara yang mungkin itu salah menurut aku ya. Harusnya dia menunjukkan rasa keberaniannya itu ketika dia berani untuk keluar dari zona yang kalau dia terus-menerus kayak diiming-imingi oleh temennya, itu bakal membuat dampak yang negatif bagi dia sendiri, bakal jadi kebiasaan terus-menerus gitu Kak. Tapi kalau dia ingin mencoba keberaniannya itu, ingin mencoba oh aku itu kuat, aku anak yang berani gitu. Berarti aku harus berani dong mengikuti perlombaan, berani untuk mengikuti kegiatan yang di luar, walaupun lingkungan sekitar aku tuh nggak mendukung aku gitu Kak. Dan berani juga untuk ngomong no ya, berani untuk Iya. ngomong say no. Ketika misalnya Bener. disuruh tadi atau disuruh hal-hal yang negatif atau malah dibully tadi kan, dapat kekerasan verbal gitu. Justru dia harus bisa stand buat dirinya sendiri ya. Jadi ternyata nih ngomongin soal mental health dan juga mental yang nggak stabil nih, Karani pasti udah dapat pelatihan dari YKP nih soal Bener pubertas lagi. ya kan. Iya, bahwa emang anak perempuan di usia remaja itu kan memang sedang mengalami pubertas juga, yang mana ada perubahan secara mentalnya gitu kan, dan bisa dibilang anak remaja itu kan dalam kondisi rentan ya saat ini gitu. Jadi kayak lagi mentalnya nggak stabil, lagi banyak perubahan fisiknya juga gitu. Hormon gitu ya Kak ya. Iya, heeh. Nah, mungkin tadi itu ya persoalannya gitu. Nah, kalau buat Karani sendiri sebenarnya dari persoalan tadi yang Karani sampaikan nih soal rentan kekerasan, kemudian mentally unstable gitu. Kira-kira solusinya apa sih Kak buat anak perempuan ini? Khususnya Oke. remaja ya. Ya, untuk anak perempuan maupun remaja nih, dari aku sih, pertama itu berani bersuara dan berani berkata tidak gitu. Ketika kita sebagai korban dari sebuah kekerasan, di mana kalau kita sudah jadi korban sebuah kekerasan itu tentu yang pertama adalah kita bakal mengurung diri, kita nggak berani untuk lebih bergaul dengan teman-teman yang lain. Terus itu menjadi salah satu trauma kita untuk berkegiatan atau beraktivitas di luar sana gitu. Yang pertama berani bersuara teman-teman. Kalau nanti teman-teman misalkan nih seandainya sebagai korban kekerasan secara verbal, non-verbal maupun secara seksual yang tidak kita inginkan, itu nanti teman-teman harus berani bersuara kepada orang terdekat. Misalkan nih ke orang tua. Mungkin kalau kebanyakan nih orang anak sekarang itu Kak, mereka itu nggak berani bersuara. Kan di sekolah itu sudah ada yang namanya BK ya, seling gitu. Kita keluh kesah, tentang bercerita apa sih permasalahan kita gitu. Namun yang aku lihat itu belum ada, bahkan udah nggak ada anak yang berani untuk bersuara di BK gitu. Padahal ketika kita kena sebagai korban kekerasan di sekolah, baik verbal non verbal yang sering terjadi itu adalah tempat pengaduan pertama itu adalah di BK gitu, sebagai konseling gitu ya, ruang konseling, ruang yang aman. Namun setelah aku tanya beberapa orang dan aku juga salah satu korban, ketika aku bercerita ke BK, aku konseling gitu. Namun dari pihak BK itu belum bisa untuk menjaga kerahasiaan. Dan sebenarnya itu nggak di 1-2 sekolah, namun aku pernah berkegiatan secara nasional juga Kak, dari teman-teman aku di bagian Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan Indonesia Barat. Setelah aku pernah melakukan namanya konsultasi, di situ malah banyak masih guru BK yang di sekolah itu belum bisa menjaga kerahasiaan anak-anak, sehingga itu menjadi faktor utama nih, harus permasalahan utama anak-anak
aku harus mengadu ke siapa? Kalau aku Ya. sebagai korban kekerasan di sekolah gitu, aku harus kemana? Kalau aku ke temanku, aku nggak mungkin gitu kan. Dan kalau aku ke wali kelasku, aku ngerasa di situ udah ada BK sebagai tempat aku bercerita keluh kesahku. Dan kebanyakan nih anak-anak yang di sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA itu terkadang konsultasinya itu ke kami yang di forum anak terkait tentang Ya. permasalahan mereka gitu. Karena kalau kami di forum anak itu kami cuma mendengar dan kami sudah ada namanya harus menjaga kerahasiaan gitu karena kami mengerti gimana perasaan dia sebagai anak, sebagai korban juga dari sebuah kekerasan gitu ya Kak. Dan kami tuh langsung melapor ke UPTD PPA atau enggak ke ayah bunda yang ada di DP3 AKB. Ayah bunda, ini loh permasalahan teman-teman saya seperti ini gitu. Ada solusinya enggak atau enggak? Mungkin ada beberapa anak juga yang pernah sampai mental health-nya itu sampai depresi, sampai luka-lukain dirinya itu Kak. Itu pernah dan alhamdulillahnya itu dari UPTD PPA itu langsung tindak lanjut gitu membawa anak tersebut ke rumah psikolog yang masih ada di lingkungan Lombok Timur gitu Kak. Dan yang harus kita lakukan ketika kita sebagai korban maupun terkadang kita cepat terkena iming-imingan gitu ya, cepat terhasut yang namanya kita anak-anak gitu ya. Namun katakan tidak atau seandainya ada ancaman dan kita malu nih untuk bilang aku nggak mau melakukan itu, aku nggak berani. Bakal ada ancaman dong yang muncul Kak. Nah, ketika ada ancaman nih yang muncul dari orang tersebut, itu bisa kita bersuara. Sebenarnya kunci dari semuanya itu Kak, bersuara gitu. Apapun dari permasalahan kita sebagai anak remaja, anak perempuan, kita harus bersuara. Kita nggak bisa merasa hebat, kita nggak bisa merasa kuat kalau nggak ada perubahan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Contohnya aku sendiri nih Kak, aku sedikit cerita, sharing. Aku merupakan anak yang salah satu korban bullying, korban kekerasan secara verbal, non-verbal, aku pernah gitu Kak ya. Dan bahkan ada sampai pembunuhan yang berencana untuk aku sendiri. Nah di situ aku belum tahu bagaimana, waktu itu aku masih di zona nyaman aku sendiri, di mana aku masih di sebuah zona yang buat aku nyaman gitu Kak, bukan di sekolah yang sekarang, tapi aku dulu pas masih aku sekolah sebelum aku SMA itu aku pernah merasakan dan sebagai korban kekerasan juga. Nah, aku di situ depresi dan ketika aku mau bersuara curhat kepada orang tuaku tuh aku masih malu Kak. Kayak aduh aku nggak berani nanti pasti kalau udah ngomong ke orang tua pasti bakal turun nih langsung pasti bakal masalah itu jadi besar kan Kak. Apalagi orang tua sampai ke sekolah gitu, nggak, aduh orang mana ada sih orang tua yang setuju kalau yang terima kalau anaknya sebagai korban kekerasan gitu kayak. Nah itu sudah aku anggap berlalu. Sekarang aku sudah menjadi anak yang kuat dan berani dari apa sih permasalahan atau aku dulu korban gitu, dimana orang-orang selalu melemahkan aku karena aku juga orangnya introvert dulu Kak. Kalau sekarang aku sudah keluar dari zona nyaman itu, aku sudah mulai memberikan ruang untuk diri aku sendiri untuk lebih berekspresi, lebih berpartisipasi setelah aku tahu 10 hak anak itu merupakan salah satu kunci kita untuk bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Ketika kita mendapatkan kekerasan, kita tahu nih tempat kita mengadu gitu. Dan ketika kita ingin, aduh aku pengen bisa nih public speaking gitu, maka aku harus mengikuti banyak-banyak kegiatan gitu. Nggak perlu malu gitu kan. Jadinya untuk kunci dari semua permasalahan anak perempuan itu adalah ketika kita berani bersuara untuk diri kita sendiri gitu Kak. Rani, terima kasih banyak ya. Kamu udah berani dan mau sharing pengalaman kamu yang pastinya itu pengalaman berat dan traumatis pastinya untuk Rani. Tapi terima kasih banyak udah mau sharing di podcastnya YKP. Semangat terus buat Rani. Semoga Rani ke depannya akan menjadi semakin lebih kuat dan berani. Terima kasih ya Rani. Sama Kak. Nah, tadi Sobat Puan itu dia tadi Kak Rani ini pengalamannya udah banyak sekali, bahkan sudah memberikan semacam gambaran persoalan yang dihadapi oleh
anak perempuan, khususnya remaja yang saat ini ya banyak dialami. Tadi ada bully juga, kemudian rentan kekerasan dan juga banyak pihak yang belum mendukung ya atau belum memiliki prinsip keberpihakan pada korban. Khususnya juga untuk guru-guru BK yang harusnya dipercaya untuk menjadi tempat pendamping atau tempat konseling yang dipercaya dan aman gitu, khususnya untuk korban, ternyata justru masih banyak guru BK yang belum menerapkan ya kalau pengalamannya Rani tadi. Mungkin ini semacam evaluasi juga dan perbaikan ke depan, siapapun Sobat Puan yang menonton atau juga Sobat Puan di rumah yang menonton ternyata guru BK juga, kita harus mulai memahami keberpihakan kita kepada korban itu seperti apa, bahwa cerita yang diceritakan oleh korban itu adalah sifatnya rahasia. Prinsipnya kita harus selalu menjaga kerahasiaan cerita korban dan juga tidak memberi nasihat kalau tidak diminta. Jadi kita harus mendengarkan dan bisa bikin korban ini percaya sama kita. Gitu. Itu penting banget ya. Tadi pengalamannya Rani juga sudah kasih pengalaman yang sebetulnya itu juga pasti berat untuk Rani. Tapi semoga Sobat Puan di rumah yang punya pengalaman yang sama jangan bersedih, jangan overthink atau underestimate sama pengalamannya Sobat Puan. Justru kita akan sama-sama bisa bangkit, bisa maju, bahwa kita harus berjuang untuk pemenuhan hak anak remaja untuk bebas dari kekerasan gitu. Nah terakhir nih Rani, ini nggak berasa ya ngobrol sama Rani ini asik banget Iya. gitu, dan ternyata banyak banget yang bisa diobrol. Ini udah lama banget tadi kita ngobrol meskipun LDR ya Rani. Harapan nih Iya Rani Kak, jauh banget lagi. terakhir. Oke. Harapan dari Kak Rani untuk anak perempuan, khususnya untuk remaja, teman-teman Kak Rani. Silakan Kak Rani. Halo teman-teman Sobat Puan dan teman-teman saya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Harapan saya untuk kalian semua dan untuk saya sendiri juga di sini, harapan saya tuh kalian menjadi orang yang sukses. Jangan takut dengan lingkungan kalian. Beranilah keluar dari zona nyaman. Karena kalau kalian masih berada dan masih memilih untuk berdiam diri di zona nyaman itu, yakin kalian nggak bakal bisa sukses dan kalian nggak bakal bisa yang namanya mencari pengalaman dan relasi yang lebih luas lagi di luar sana. Contohnya dari saya sendiri ketika saya berani melangkah dan berani menerima. Mungkin ketika kita melangkah pasti ada omongan-omongan gitu dari orang-orang di lingkungan sekitar yang merupakan faktor pertama untuk sebagai pendorong untuk terkadang kita terjatuh gitu ya. Namun itu semua kita harus kuat-kuat gitu, karena yang namanya proses, yang namanya kita mau bercita-cita lebih tinggi itu, ketika kita ingin menggapainya itu kita harus berani untuk melewati tantangan serta rintangan yang ada di jalan-jalan ketika atau di dalam dinamika ketika kita ingin menggapai sebuah tujuan kita. Dan ingat kata pahlawan kita Bapak Soekarno-Hatta, bermimpilah setinggi langit, jikalau engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Wow, terima kasih banyak Kak Rani atas harapan-harapannya. Semoga semua harapannya Kak Rani terwujud ya. Kita sama-sama punya harapan yang sama, ingin memajukan gitu anak perempuan agar lebih berani dan juga sukses nantinya. Dan berani keluar dari zona nyaman ya, bahwa masih remaja, masih muda, harus banyak-banyak punya pengetahuan, banyak-banyak punya informasi, banyak-banyak punya teman gitu. Jadi harus luas ya pengetahuannya untuk mencapai kesuksesan. Kak Rani terima kasih banyak sudah hadir di Power Puan. Meskipun nggak ketemu secara langsung, semoga kita bisa bertemu secara langsung. Nanti Kak Rani kita undang lagi ke podcastnya Power Puan lagi ya, mau ya? Oke, siap dong. Siap dong. Oke. Kak Rani, mungkin Kak Rani mau sekalian iklanin sosial medianya aja. Kak Rani ini kan peer educator, teman-teman. Jadi Sobat Puan bisa nih curhat-curhat. Tadi Kak Rani udah biasa nih dengerin curhat-curhatnya anak remaja, peer educator, terus dari forum anak juga. Boleh Kak Rani kalau misalnya mau
ini iklanin sosial medianya. Oke, terima kasih Kak Dede sudah memberikan kesempatan nih wadah untuk aku iklan. Jadinya untuk teman-teman mungkin nanti butuh tempat bersuara gitu ya, mungkin takut dengan orang-orang sekitarnya itu atau enggak ingin bertanya lebih lagi tentang pengalaman saya. Sebenarnya yang saya ceritakan dari awal tadi itu masih sedikit gitu, masih banyak lagi. Mungkin ada dari Sobat Puan atau teman-teman yang lain penasaran dengan cerita saya lebih lanjutnya, terus bagaimana cara saya tersenyum. Oke, nama akunnya itu Zahrani26626. Jangan lupa di-follow ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rani. Jangan lupa di-follow yang mau curhat-curhat, yang mau nanya-nanya, yang mau tahu tadi cerita-cerita Kak Rani yang lebih panjang atau lebih mau mengenal Kak Rani lagi sebagai influencer nih dari Lombok Timur, boleh di-follow Instagramnya Kak Rani. Jangan lupa juga Sobat Puan harus subscribe YouTube-nya YKP dan juga follow semua akun Instagramnya YKP di sini infonya. Terima kasih banyak Sobat Puan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi penghias, tegak tak lagi di dunia.